bicara tentang agama kita ya. Ini sebenarnya agama itu apa? Kenapa orang harus beragama? Kalau misalnya orang memutuskan tidak beragama, oke lah yang penting aku bertuhan saja. Bagaimana? Terus siapa yang menciptakan agama itu? Yang agama itu adalah peradaban yang dianut oleh kelompok itu pada waktu situasi itu. Itu adalah agama. Sebenarnya adalah politik juga ya. Politik juga agama itu, tapi tahun itu ya tahun itu. Karena tahun itu tuh belum ada sekolahan politik, belum ada sistem pemilihan umum dan sebagainya, masih musyawarah dan mufakat ya. Apalagi kalau ada seseorang sebagai master yang ada. Siapa master itu? Ya Nabi itu. Oh iya. Keadilan Sang Maha Kuasa. Setiap ada gerombolan manusia, selalu di situ ada seorang master, seorang pemimpin. Karena pemimpin itu siapa? Manifestasi dari keberadaan Sang Maha sendiri. Untuk membimbing, mengayomi, membawa umatnya dalam satu kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang. Gitu. Nah, ini setelah lama-kelamaan agama itu lalu menjadi kancah untuk negosiasi macam-macam kepentingan ya, kepentingan individunya, oknum-oknumnya, akhirnya semakin ringan, semakin dangkal. Nah, agama itu sebenarnya ya tetap penting ya, karena merupakan satu pembelajaran awal untuk paham dengan Tuhan. Taurat, Zabur, Injil sampai dengan Al-Quran, isinya itu hanya satu sifat. Apa itu? Jangan menyakiti orang lain, jangan menindas pada orang lain, jangan mengambil haknya orang lain. Nah, jangan itu di zaman modern oleh Bung Karno dimodernisir di era digitalisasi ini. Apa namanya? Marhainisme. Iya, ya di situ. Tiga poinnya itu ada kata ya. Jadi Bung Karno itu termasuk pencetus revolusi dalam fase yang ketiga. Pencetus revolusi pertama adalah Eyang Prabu Joyoboyo ya di Pamenang Kediri ya, di Pamenang Kediri. Kenapa pencetusan? Karena beliau menemukan teori yang diturunkan kepada anak cucu berbentuk Kidung Agung. Kidung Agung itu selanjutnya disebut Ramayana dan Mahabharata. Itu teori politik yang bagus sekali. Untuk pemerintahan ya bagus, untuk kemanusiaan ya bagus. Itu revolusi yang pertama. Revolusi yang kedua adalah abad 12, yaitu yang Empu Arok atau disebut Ken Arok. Revolusi pada waktu itu mengadakan suatu pemikiran yang sangat revolusioner untuk membenahi Nusantara sebagai bangsa yang besar. Visi misinya digodok di bumi yang namanya Singosari. Ya. Oleh karena itu digambarkan sebagai sumpahnya Prabu Kertanegara. Praptaika Dharma Putra Nusantara ingsun tan hamukti palapa lamun durung eka hing Nusantara hing tumasik hing johor hing ternate hing gurun. Jadi Praptaika Dharma Putra Nusantara, jadi kelahiran saya sebagai putra Nusantara, tujuan saya hanya satu, menyatukan wilayah bangsa di Asia besar ini. Tumasik itu Singapura, Johor itu Malaysia, Ternate, Gurun itu Australia. Itu wilayah kita semua dulu. Jadi sebenarnya Malaysia, Singapura, apa tuh namanya, Australia itu bangsa kita ya. Iya. Iya. Tapi pada waktu penjajahan Belanda ini blok barat itu mulai mengkapling itu, lalu mereka membuat istilah namanya Commonwealth ya. Commonwealth itu suatu negara yang di bawah naungan dan pemeliharaan Inggris ya, Inggris. Kenapa? Sebenarnya Inggris itu tiru-tiru Majapahit, mengeterapkan teori Majapahit ya. Tapi setelah di sana itu berubah menjadi bangsa yang kapitalistis, akhirnya ngepung Pulau Jawa. Singapura itu berapa kilometer dari Jakarta, berani ngebom Singapura? Nggak mungkin berani. Inggris ikut campur, Malaysia ikut campur, Brunei ikut campur, kita dikepung karena ini. Oke, saya kok
Gini, ini ada satu pertanyaan yang saya sering lupa untuk menanyakannya. Kita lihat angka 9 ya. Pancasila, Indonesia, Nusantara, Singosari, Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak lagi. Bahkan Singapura sendiri juga 9. Itu kebetulan, ataukah memang ngasih nama itu disengaja supaya hurufnya 9 atau bagaimana? Ya, 9 itu kelihatannya sinkron dengan angka 6. Ya, Sinkron dengan angka 6. Kalau orang Jawa bilang 6 ini 6 tokake ya. 6 tokake. 9 itu angka kemenangan. Jadi dan kebetulan tulisan Sang Maha Kuasa di bumi ini seluruh dunia sungai yang bentuknya angka 9 kalau dilihat dari utara, kalau dari selatan angka 6 itu hanya Sungai Berantas. Hanya Sungai Berantas. Sumber berantasnya di pucuk sana mengalir ke sini, lalu ke sana lalu Kali Berantas ke Tulungagung, Kediri, kembali ke sana. Itu seluruh dunianya itu. Waduh. Oleh karena itu di dunia pun ikut menganut orang Jawa sebenarnya. Ongko songo kelek diantam dadi 6 diantam dadi songo, nggak sampai 5. Nggak sampai 5 ya. Iya, ini sebuah informasi yang penting banget ya. Oke, tapi sebelum saya melanjutkan pertanyaan nih, semangat masih menggebu-gebu, wajah masih tampan, suaranya luar biasa. Nggak ada orang Jawa itu pelo-pelo pelatnya nggak ada sama sekali. Banyak orang tanya rahasia hidup sehatnya itu seperti apa, cara makannya atau ada olah-olah yang lainnya kira-kira kok sampai seperti ini, bisa seperti ini. KTP saya Islam sejak kecil karena keluarganya itu semua ya. Tapi setelah saya itu semakin tua ini, saya itu rajin mengikuti agama Buddha. Agama Buddha ya, agama Buddha. Karena apa? Agama Buddha itu adalah agama yang tertua. Hasil atas sadaran seseorang dengan ketulusan dan keikhlasan. Siddhartha Gautama itu anaknya raja yang kaya raya. Makan ada sendiri yang dulang, kalau keringetnya deleweran, ono sing ngelapi, ono sing ngipasi gitu. Saking kayanya. Tapi beliau nggak tahu suatu saat kok hatinya tersentuh. Pengen merasakan jadi umat biasa. Masuklah di dalam hutan. Di dalam hutan, di bawah pohon. Nggak tahu mereka mau makan apa, mau diserang apa, ular atau harimau itu. Nggak berpikir. Supaya tahu penderitaan rakyat itu sendiri. Nah, oleh karena itu setelah saya cermati, ajarannya itu hanya 5. Angan-angan benar, pikiran benar, tutur kata benar, pribadi benar, bergaul benar. Hanya itu aja ya. Benar 5 tadi itu benar-benar lah. Benar angan-angan. Kenapa angan-angan didulukan? Karena setiap orang itu punya angan-angan. Orang Amerika punya angan-angan, orang Belanda, orang Cina, orang Nego, semua punya angan-angan. Karena semua punya perut. Apa hubungannya perut? Ya dengan angan-angan tadi. Setiap mereka lapar, mesti angan-angannya pengen makan, ya toh? Setelah cari makan, kalau punya rumah misalnya pergi ke dapur, terus ternyata belum menanak nasi, baru pikiran bergerak. Kalau gitu makan di warung aja, nggak langsung pergi, langsung lihat dompet dulu isinya berapa. Ya toh, itu kan pikiran, pikiran lah. Setelah pikiran kita biasakan benar, lalu tutur kata, awas. Di dalam budaya yang Prabu Jayabaya, Bathara Guru, ratunya para dewa, itu punya aparat. Ada Bathara Indra, ada Yamadipati, ada Bathara Penyarian, ada macam-macam lah, yang tukang jabel nyawa itu siapa. Nah, disinilah sebenarnya Indra itu apa? Di samping Indra Kajiroso ya. Kebetulan. Ya mungkin siapa tahu kalau titisan Bathara Indra. Jadi Indra itu ini loh, raut muka loh, panca muka, tadi telinga, mata itu semua ada fungsinya ya. Penglihatanmu adalah kebijaksanaanku, huruf besar Tuhan. Apa artinya? Yang kita lihat itu adalah hasil dari gerenjetnya Sang Maha menjadi wujud ya. Kita lihat sapi, kerbau, kucing, tikus,
Semua itu punya watak dan karakter masing-masing. Nah, tugasnya itu kita cermati dengan mata kita untuk mengerti tadi itu. Nah, lalu tutur kata. Hati-hati, tutur kata itu jangan sembarangan ya. Kalau ada kata-kata yang halus, kenapa mesti memakai yang kasar? Karena itu nanti menumbuhkan kerak di dalam jiwa kita. Itu kandel juga. Kandelnya kerak dan watak menjadi egoisme, egosentris, individu yang sangat tajam. Akhirnya untuk kembali ke Tuhan itu sulit. Gara-gara kata-kata. Gara-gara kata-kata. Gara-gara kata-kata ya itu. Jadi nuwun sewu nggih. Maaf ya, ini saya pakai contoh aja ya. Saya itu selamanya nggak pernah bilang cok, tidak pernah. Nuwun sewu, saya pakai istilah nuwun sewu karena itu kata-kata padi ya. Lahir kita itu gara-gara itu, bapak dan ibu. Itu kan sama dengan menghina bapak ibu kita itu. Tobat. Nggak bisa itu ya, nggak bisa. Tapi kadang-kadang sahabat-sahabat saya yang di dalam VR-nya itu, di dalam apresiasinya menjelaskan itu hanya supaya vulgar saja, supaya gamblang saja. Tapi nun sewu, kalau saya tidak berani, saya nun sewu tidak berani. Nah, terus sangat pencerahannya yang ini sangat bermanfaat buat teman-teman ini. Nah, pada sama-sama panca indera, yang paling tidak bisa ditipu itu adalah hidung. Telinga bisa ditipu. Misalnya ada tawar apa itu? Polisi ini Mbak maling, ternyata bukan. Ban meletus, ya tertipu ya. Terus mata putih kecil-kecil apa? Oh, mesti gula pasir itu. Setelah kita gini kan, ternyata bukan gula pasir, ternyata mes, ya itu. Nggak bisa ditipu. Lidah bisa ditipu. Orang vegetarian tidak makan sate karena tidak makan daging, tapi mereka bisa membuat daging dari tepung, dibumboni, rasanya persis daging dan rasanya persis sate. Nah, berarti lidah kan bisa ditipu. Iya. Hidung yang nggak bisa ditipu. Hidung yang nggak bisa ditipu. Makanya titah apapun yang hidup, bernyawa dan makan, itu hidung selalu dekat dengan mulut. Entah itu harimau, entah itu cacing, entah itu kucing, hanya gajah yang tidak. Ya, karena gajah fungsinya belalai itu hidungnya kan panjang, fungsinya sebagai tangan untuk gini, untuk makan begini. Ini, ya. Oke. Yang jadi berarti kebenaran itu tidak hanya milik agama mayoritas ya berarti ya? Bukan ya? Enggak.